pagi, bersama saya Dewa Fatunisa. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah statistika. Soal yang pertama yaitu, sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 495 gram dengan simpangan baku populasi sama dengan 12 gram. Dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05, ujilah apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram? Jawab. Diketahui rata-rata yang diklaim pabrik sama dengan 500 gram, rata-rata sampel 495 gram, simpangan baku populasinya 12 gram, jumlah sampelnya 36, dan taraf signifikansinya 0,05. Lanjut ke langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, yaitu kita merumuskan hipotesis. Karena pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram, maka kita gunakan uji satu pihak sisi kiri. Hipotesis 0 sama dengan mu sama dengan 500 gram, atau rata-rata berat produk sama dengan 500 gram. Hipotesis alternatif H1 sama dengan mu kurang dari 500 gram, atau rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Langkah yang kedua, kita menentukan statistik uji. Karena simpangan baku populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar, maka digunakan uji Z dengan rumus Z sama dengan X bar diambil mu 0 dibagi sigma per akar N. Z sama dengan 495 diambil 500 dibagi 12 per akar 36, maka menghasilkan min 5 per 2 sama dengan min 2,5. Langkah yang ketiga yaitu kita menentukan daerah kritis dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Untuk uji satu pihak sisi kiri, nilai kritis yang diperoleh dari tabel distribusi normal standar adalah min 1,645. Lanjut ke langkah keempat yaitu aturan keputusan. Aturan keputusan dalam pengujian hipotesis ini adalah hipotesis 0 H0 ditolak apabila nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel. Hipotesis 0 diterima apabila nilai Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel. Keputusan uji, dari hasil perhitungan diperoleh Z hitungnya sama dengan min 2,5 dan Z tabelnya min 1,645. Karena Z hitungnya kurang dari Z tabel, maka Z hitung berada pada daerah penolakan H0 sehingga H0 ditolak. Kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Dengan demikian, klaim pabrik yang menyatakan bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram tidak dapat diterima. Lanjut ke soal yang kedua yaitu rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan diperoleh rata-rata nilai 78 dengan simpangan baku populasinya 8. Ujilah apakah rata-rata nilai siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nasional pada alfa sama dengan 0,05. Jawab. Diketahui rata-rata nasionalnya 75, rata-rata sampel sekolahnya 78, simpangan baku populasinya 8, jumlah sampelnya 64, dan taraf signifikansinya 0,05. Lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Karena ingin mengetahui apakah rata-rata nilai berbeda dari rata-rata nasional, maka digunakan uji dua pihak. H0 sama dengan mu sama dengan 75, H1 sama dengan mu tidak sama dengan 75. Langkah yang kedua kita menentukan statistik uji. Rumus uji Z yang digunakan yaitu Z sama dengan X bar diambil H0 dibagi sigma per akar N. Z sama dengan 78 diambil 75 per 8 dibagi akar 64 sama dengan 3 per 1, maka akan menghasilkan 3. Langkah yang ketiga yaitu menentukan daerah kritis. Untuk uji dua pihak dengan alfa sama dengan 0,05, maka masing-masing sisi memiliki luas alfa dibagi 2, maka menghasilkan 0,025. Nilai kritis dari tabel distribusi normal adalah min plus 1,95. Kenapa min plus? Karena ketika dia berada di daerah kanan, maka akan menjadi plus, dan ketika dia di daerah kiri maka akan menjadi min. Lanjut ke langkah keempat, aturan keputusan. Aturan keputusan dalam uji dua pihak adalah hipotesis 0 ditolak apabila nilai mutlak Z hitung lebih besar dari Z tabel.
Hipotesis 0 diterima apabila nilai mutlak Z hitung lebih kecil dari atau sama dengan Z tabel. Keputusan uji. Dari hasil perhitungan, maka menghasilkan Z hitung sama dengan 3, Z tabel sama dengan 1,96. Karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka Z hitung berada di daerah penolakan H0 sehingga H0 ditolak. Kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika siswa di sekolah tersebut berbeda secara signifikan dan rata-rata nilai matematika nasional. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika kelas A dan kelas B berbeda secara signifikan. Data ringkas diperoleh sebagai berikut. Data kelas A dan B, jumlah sampelnya 12 dan 10, varian S kuadratnya 16 dan 9. Dengan taraf signifikansi A sama dengan 5%, uji apakah varians kedua kelas sama. Diketahui kelas A sama dengan N1 sama dengan 12, S1 pangkat 2 sama dengan 16. Kelas B sama dengan N2 dengan jumlah sampel siswanya 10 dan variansnya 9. Alfanya sama dengan 0,05. Langkah pengerjaannya yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2 sama dengan A 2 per 2. Atau varians kedua kelas sama. H1 sama dengan sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 per 2. Atau varians kedua kelas berbeda. Statistik uji. Rumus uji F yaitu varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Karena varians kelas A lebih besar, maka F hitungnya 16 dibagi 9, maka menghasilkan 1,78. Menentukan nilai kritis. Derajat kebebasan. Derajat bebas membilang adalah N1 diambil 1 yaitu 12 diambil 1 maka menghasilkan 11. Derajat bebas penyebut sama dengan N2 diambil 1 sama dengan 10 diambil 1 sama dengan 9. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai F table. Dengan taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 11 dan 9, maka diperoleh nilai F table sebesar 3,10. Keputusan, karena F hitung menghasilkan 1,78 atau kurang dari F table sama dengan 3,92, maka H0 diterima. Kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara nilai matematika kelas A dan kelas B. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar X terhadap nilai ujian matematika siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel berikut. Ini adalah data siswanya, ini data jam belajarnya, dan ini nilai ujiannya. Pertanyaan, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang B, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Yang C, uji signifikansi koefisien regresi pada taraf signifikansi 5%. A, menentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang pertama kita menyusun tabel bantu dan menghitung jumlah. Ini adalah jumlah siswa, ini adalah jam belajarnya, dan ini adalah nilainya. X ya, cara mendapatkan nilai X ya ini bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan data nilai X dengan data nilai Y. Contohnya 2 dikali 65 maka akan menghasilkan 130. 3 dikali 70 maka akan menghasilkan 210 dan seterusnya. X pangkat 2, cara mendapatkannya bagaimana? Yaitu dengan mengkuadratkan nilai X. Contohnya yaitu 2 pangkat 2 maka akan menghasilkan 4, 3 kali 3 maka akan menghasilkan 9 dan seterusnya. Bagaimana dengan Y? Y juga seperti itu, mempangkatkan nilai Y ini. Contohnya 65 pangkat 2 maka akan menghasilkan 4225. 70 pangkat 2 akan menghasilkan 4900 dan seterusnya. Lalu kita menjumlahkan. Dari
jam belajar ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 27. Nilai ujian ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 465. Nilai XY dijumlahkan, maka akan menghasilkan 2180. Nilai pada tabel X kuadrat ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan 139. Dan nilai-nilai pada tabel Y kuadrat dijumlahkan, maka akan menghasilkan 36.475. Dari tabel di atas maka diperoleh sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 465, sigma XY sama dengan 2180, sigma X pangkat 2 sama dengan 139, sigma Y pangkat 2 sama dengan 36.475, N sama dengan 6. Ini dapat dari sini, dari penjumlahan tadi. Yang kedua, kita menentukan persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana biasanya Y sama dengan A ditambah BX. Mencari nilai koefisien regresi B. Rumusnya yaitu ini. Ini rumusnya. Kita langsung memasukkan nilainya saja, karena nilainya sudah kita ketahui, maka kita masukkan saja. Maka 6 dikali 2180 diambil 27 dikali dengan 465 dibagi dengan 6 dikali 139 diambil 27 pangkat 2, maka akan menghasilkan 13.080 diambil 12.555 dibagi dengan 834 diambil 729, maka akan menghasilkan 525 dibagi 105, maka hasilnya yaitu 5. Mencari nilai konstanta A. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y diambil B sigma X per N. Kita masukkan nilainya. 465 diambil 5 dikali 27 dibagi 6, maka menghasilkan 465 diambil 135 dibagi 6. A sama dengan 330 per 6, maka hasil A yaitu 55. Jadi persamaan regresi adalah Y sama dengan 55 ditambah 5X. B. Interpretasikan koefisien regresi. Yang diperoleh dari persamaan Y sama dengan 55 ditambah 5X. Interpretasinya adalah nilai konstanta A sama dengan 55. Jika seorang siswa tidak belajar sama sekali atau jam belajar X 0, maka perkiraan nilai ujian matematika yang diperoleh adalah sebesar 55. Nilai koefisien regresi B sama dengan 5. Nilai B positif sebesar 5, artinya terdapat pengaruh positif. Setiap penambahan 1 jam belajar, maka nilai ujian matematika siswa diprediksi akan naik sebesar 5 poin. Artinya, terdapat hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian matematika siswa. C. Uji signifikansi koefisien regresi pada taraf signifikansi 5%. Jumlah kuadrat total atau JK total. JK total sama dengan sigma Y kuadrat diambil sigma Y pangkat 2 per N. JK total sama dengan 36.475 diambil 465 pangkat 2 dibagi 6. Maka jika hasilnya yaitu 36.475 diambil 37,5, maka akan menghasilkan 437,5. Jumlah kuadrat regresi atau JK-reg. JK-reg sama dengan B sigma X Y diambil sigma X dikali sigma Y per N sama dengan 5 dikali 2180 diambil 2092,5 sama dengan 5 dikali 87,5 sama dengan 437,5. Jumlah kuadrat galat atau JK galat. JK galat sama dengan JK tot diambil JK reg. JK galat sama dengan 437,5 diambil 437,5, maka akan menghasilkan 0. Catatan, karena data membentuk garis lurus sempurna setiap kenaikan 1 jam belajar, maka nilai naik menjadi 5 poin, maka galat bernilai 0 atau perfect fit. Menghitung T hitung, rumusnya yaitu T hitung sama dengan B per SB. Karena nilai galat sama dengan 0, maka SB sama dengan 0, sehingga secara otomatis T hitungnya tak terhingga. Menentukan T tabel taraf signifikansinya 0,5 uji 2 arah, maka A dibagi 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan ini dan T tabelnya ini.
keputusan? Karena T hitungnya tak terhingga lebih besar dari T tabel, maka hak 0 ditolak. Kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa jam belajar sangat berpengaruh terhadap signifikansi nilai ujian matematika siswa.